Selamat datang di Jendela Kabut. Setiap hari, kita dihadapkan pada pilihan, terus mengejar atau berhenti sejenak untuk menyadari keajaiban yang ada di sekitar kita. Buka matamu dan lihatlah bahwa dunia lebih lebar dari yang kita bayangkan. Buka jendela hatimu dan biarkan cahaya semesta masuk untuk menerangi jalan kita. Karena di balik setiap kabut yang menyelimuti, ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Di sini, di Jendela Kabut, tempat kita bisa melihat lebih jelas dan mendengar lebih dalam dengan hati yang terbuka. Jika Anda terinspirasi dengan konten-konten yang disajikan channel Jendela Kabut, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar dengan membubuhkan angka 11 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kamu juga merasakan kedamaian dan harapan. Putar video ini secara berulang, agar makna yang terkandung di dalamnya dapat lebih terserap dengan baik. Bagikan video ini kepada teman-temanmu yang membutuhkan sedikit ketenangan dan inspirasi dalam hidup mereka. Mari kita mulai. Hidup di medan tempur. Hidup adalah medan tempur. Tapi, siapa musuhnya? Bukan orang lain, bukan keadaan, tetapi diri kita sendiri. Keraguan, ketakutan, dan keputusasaan yang terus merongrong jiwa. Apakah kita benar-benar berpikir bahwa Sang Ilahi memberikan cobaan tanpa tujuan? Tidak. Setiap derita adalah anak tangga menuju kedewasaan jiwa. Ketika badai datang, apa yang kita lakukan? Apakah kita bersembunyi, mengutuk langit, atau kita berdiri tegak dan berkata, bahwa semuanya, aku siap. Keteguhan jiwa bukan tentang tidak merasa sakit, melainkan tentang memilih untuk tidak tunduk pada penderitaan dan keadaan. Sang Ilahi tidak menginginkan kita menjadi lemah. Dia ingin kita menjadi kokoh seperti karang, namun tetap lunak di hati. Dia menguji kita bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memoles kita menjadi lebih bersinar. Berdirilah, hadapi setiap tantangan, dan jadilah bukti nyata bahwa imanmu dapat menaklukkan segalanya. Ujian hidup adalah realitas yang tak terhindarkan. Namun, banyak yang lupa bahwa setiap ujian bukanlah hukuman, melainkan panggilan untuk naik kelas dalam kehidupan spiritual. Jika hidupmu terasa berat, itu bukan karena Sang Ilahi tidak peduli, melainkan karena Dia ingin kita menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat kepadanya. Ujian adalah cermin yang memberi gambaran tentang siapa dirimu sebenarnya. Apakah kita seorang pejuang sejati, atau sekadar pengeluh yang rapuh? Saat ujian datang, seringkali kita tergoda untuk bertanya, kenapa aku, Sang Ilahi? Namun, pertanyaan ini salah arah. Pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah, apa yang kamu ingin aku pelajari dari ini semua? Dalam setiap cobaan, ada pelajaran tersembunyi. Jika kita mampu menemukannya, akan menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan jiwa kita. Ujian adalah surat cinta dari Sang Ilahi, yang ditulis dengan tinta kesabaran dan air mata, untuk mengingatkan bahwa kita tidak sendirian. Keteguhan jiwa tidak berarti tidak merasa sakit. Kita boleh menangis, merintih, bahkan merasa lelah. Tetapi jangan pernah berhenti melangkah. Keteguhan adalah tentang bangkit setelah jatuh, percaya setelah kecewa, dan melangkah meski jalanmu penuh duri. Sang Ilahi tidak mencari manusia yang sempurna. Dia mencari manusia yang berani berjuang, teguh dan yakin, yang bersedia percaya menyerahkan segala urusan kepadanya, sambil tetap melangkah maju. Dalam keteguhan jiwa, kita akan menemukan keajaiban. Kita akan menyadari bahwa kekuatanmu sebenarnya tidak berasal dari dirimu sendiri, tetapi dari hubunganmu dengan Sang Ilahi. Ketika kita melibatkan Sang Ilahi sepenuhnya dalam segala hal, rasa takut akan menguap, dan keberanian akan memenuhi setiap langkahmu. Ujian yang dulu terasa berat, akan berubah menjadi tangga menuju puncak spiritualitas yang lebih tinggi. Akhirnya, setiap ujian hidup adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Jangan sia-siakan kesempatan ini dengan tenggelam dalam rasa putus asa. Jadikan setiap kesulitan sebagai latihan untuk memperkokoh imanmu. Bukankah Sang Ilahi telah berjanji bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan? Ketika kita memahami ini, kita tidak lagi melihat ujian sebagai musibah,
tetapi sebagai anugerah yang memolesmu menjadi pribadi yang lebih berkilau. Dan saat itu, kita akan sadar, ujian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sesuatu yang luar biasa. Ini dibuktikan dengan imanmu bukan hanya kata-kata, tapi dibuktikan melalui tindakan nyata dari keyakinanmu kepada Sang Ilahi. Kita akan menjadi saksi hidup bahwa badai tidak akan bertahan selamanya, dan bahwa Sang Ilahi selalu menyediakan pelangi bagi mereka yang bertahan. Belajar dari orang suci. Kehidupan orang suci, seperti para nabi, rasul, adalah utusan Sang Ilahi, merupakan sumber inspirasi yang tak pernah habis. Mereka adalah manusia pilihan, yang tidak hanya menyampaikan pesan-pesan kebenaran, tetapi juga mencontohkan cara hidup yang penuh kesabaran, kasih sayang, dan keteguhan dalam menghadapi berbagai ujian. Mereka semua dipilih dan diutus oleh Sang Ilahi, bahkan kehidupannya dijamin olehnya. Akan tetapi, tetap saja mereka diuji, bukan karena Sang Ilahi tidak menyayangi mereka, tetapi justru karena kasih dan perhatiannya yang begitu besar. Ujian itu hadir untuk meninggikan derajat mereka, menguatkan iman, serta menjadi teladan bagi umat manusia. Para nabi menghadapi berbagai bentuk ujian. Ada yang dihina oleh kaumnya, dicaci maki, bahkan diusir dari tanah kelahirannya. Mereka mengalami kesedihan mendalam saat orang-orang terdekat mereka berpaling, namun tetap memilih untuk memaafkan. Ujian terbesar mereka bukan hanya fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Akan tetapi mereka tetap teguh menyampaikan kebenaran meskipun dunia menentang. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa kunci untuk menghadapi ujian adalah keteguhan hati, keikhlasan dalam berserah diri, serta keyakinan bahwa Sang Ilahi tidak pernah meninggalkan hambanya. Jika para utusan Ilahi saja diuji, apalagi kita sebagai manusia biasa. Namun, dari mereka pula kita mendapatkan kekuatan untuk percaya bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana besar Ilahi untuk kebaikan kita. Dari mereka, kita belajar bahwa hidup bukanlah sekadar perjalanan tanpa makna, melainkan sebuah amanah untuk dijalani dengan iman yang kokoh. Para nabi dan rasul menunjukkan bahwa meskipun dihadapkan pada penolakan, penghinaan, bahkan ancaman, mereka tetap berdiri teguh di atas prinsip kebenaran. Mereka tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tetapi selalu memilih jalan cinta dan pengampunan. Kita juga belajar bahwa keberhasilan sejati bukan diukur dari harta atau kekuasaan, tetapi dari sejauh mana kita mampu membawa diri lebih dekat kepada Sang Ilahi. Mereka mengajarkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kerendahan hati, yang tetap relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, kisah-kisah mereka mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap cobaan yang mereka lalui menjadi bukti bahwa dengan kesabaran, doa, dan usaha, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi. Belajar dari mereka berarti merenungi pesan-pesan Ilahi yang mereka sampaikan, meneladani akhlak mulia mereka, dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan yang membawa manfaat bagi sesama. Seperti pelita di tengah kegelapan, kehidupan mereka menerangi jalan bagi kita semua, mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diraih dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Keajaiban pasrah dan berserah diri. Cobaan dan ujian yang datang sejatinya adalah cara Sang Ilahi menguatkan hambanya, memurnikan hati, dan menumbuhkan kedewasaan jiwa. Dan setiap kesulitan mengajarkan kita untuk berserah, namun tetap berikhtiar dengan penuh keyakinan. Sesungguhnya, mereka yang mampu bertahan dan tetap berada di jalan kebenaran akan mendapati bahwa setiap ujian hanyalah pintu menuju hikmah yang lebih besar. Seperti permata yang harus diasah, iman pun perlu ditempa agar bercahaya lebih indah. Sang Ilahi tidak akan membebani hambanya melampaui batas kemampuannya. Karena itu, selalu ada harapan di balik setiap kesulitan. Dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian, seringkali kita merasa terjebak dalam kebingungan dan keinginan untuk mengendalikan setiap aspek dari takdir kita. Kita berjuang keras, merencanakan setiap langkah, dan menghabiskan banyak energi untuk memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan kita. Namun,
Ada satu kekuatan yang lebih besar dari semua usaha itu, yaitu keajaiban yang datang ketika kita memilih untuk pasrah dan berserah diri. Pasrah dan berserah diri sering disalahartikan sebagai menyerah pada keadaan. Padahal pasrah dan berserah diri bukanlah kelemahan, melainkan upaya membangun koneksi dengan kekuatan maha dahsyat yang mampu mengubah takdir. Sebagai bentuk pengakuan bahwa ada kekuatan di atas segalanya yang tak terukur oleh nalar kita sebagai manusia. Ini bisa diartikan sebagai langkah menuju kekuatan sejati. Berapa lama lagi kita akan hidup seperti raja dalam kerajaan egomu yang rapuh? Berapa banyak luka yang akan kita tampung hanya karena kita tak mau mengakui bahwa ada tangan-tangan langit yang siap menopang kita? Berserah bukanlah menunggu tanpa usaha, tetapi melepaskan ketakutan dan keraguan akan hasil dan mempercayai bahwa apapun yang terjadi adalah untuk kebaikanmu. Pasrah dan berserah diri, dengan kata lain menyerahkan egomu kepada Yang Maha Mengatur. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian, mengandalkan kekuatan diri sendiri tanpa melibatkan Sang Ilahi seperti melawan ombak tanpa perahu. Apakah kita pikir kita cukup kuat menghadapi gelombang besar dunia ini sendirian? Berserah bukanlah pilihan terakhir, tetapi langkah pertama menuju pembebasan dari jerat kecemasan yang menggerogoti jiwa. Saat kita berhenti melawan arus kehidupan dan memilih percaya, kita menemukan keajaiban, hati yang damai, jiwa yang bebas dari beban, dan kekuatan untuk menerima apapun yang datang. Bukankah itu yang sebenarnya kita cari? Ada banyak yang meragukan kuasa pasrah. Mereka menganggapnya sebagai bentuk kelemahan atau alasan bagi kemalasan. Padahal, dalam pasrah, ada kekuatan transformatif yang hanya bisa dirasakan ketika kita benar-benar melepaskan rasa memiliki atas dunia ini. Ketika kita berkata kepada Sang Ilahi, "Aku serahkan semuanya kepadamu," kita tidak kehilangan, melainkan kita mendapatkan segalanya. Kita mendapatkan ketenangan, kebebasan, dan kepercayaan bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Dan juga jangan salah mengerti, pasrah bukan berarti berhenti berusaha. Pasrah adalah bekerja sekuat tenaga, tetapi tidak terikat pada hasilnya. Ibarat menanam benih di ladang, kita sirami, kita rawat, tetapi kita sadar bahwa yang menentukan tumbuh atau tidaknya adalah Sang Pencipta. Dalam kebijaksanaan pasrah, ada pelajaran untuk melepaskan ambisi buta dan menggantinya dengan kesadaran akan peran ilahi dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan pasrah dan berserah diri, kita tidak perlu khawatir. Khawatir adalah penjara tak kasat mata, merupakan kendali ilusi, dan jika kita tetap menggenggamnya hanya membawa frustrasi, mengurung kita dalam ketakutan dan kecemasan yang tak berujung. Sedangkan pasrah adalah kunci pembebasan diri. Ketika kita berhenti bertanya, mengapa, dan mulai menerima, bagaimana, dunia yang penuh kemungkinan akan terbuka lebar. Berani melepas, maka bersiaplah untuk hidup yang lebih ringan dan penuh kejutan. Berserah juga membutuhkan keberanian. Kita harus rela menyerahkan kendali hidup kita kepada Sang Ilahi. Itu artinya, kita berhenti memaksa sesuatu terjadi sesuai keinginan kita dan mulai percaya bahwa Sang Ilahi tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika rencana dan perjalanannya terasa pahit. Dalam pasrah, ada keikhlasan menerima sakit sebagai obat dan menerima kekalahan sebagai pelajaran. Bukankah jiwa yang berpasrah adalah jiwa yang merdeka? Meskipun kita memiliki potensi mencipta, mengubah, dan mengendalikan diri kita sendiri, ingat tidak semua hal kita dapat meraihnya. Di luar sana ada semesta yang menjadi jalan, dan Sang Ilahi sebagai penguasa semesta yang selalu memberimu dengan kasih yang tak terhingga. Dengan melibatkan Sang Ilahi dalam hidup, dengan menyerahkan segala urusan dan keinginan kepadanya, kita akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Kemenangan sejati tidak didapat dengan perlawanan, melainkan dengan keikhlasan dan keyakinan yang tulus kepada Sang Penguasa Alam. Berserah diri adalah puncak dari perjuangan batin, di mana kita berhenti bertarung melawan apa yang tak bisa kita ubah. Ketika kita berserah, jiwa kita menang, dan hidup kita menjadi lebih bermakna. Ketika kita benar-benar pasrah, sesuatu yang ajaib terjadi. Keimanan yang sejati akan tumbuh dalam diri. Beban yang selama ini menghimpit, seolah-olah menguap. Kita akan merasa ringan,
seolah-olah terangkat oleh tangan-tangan tak terlihat. Kita mulai melihat hidup dengan perspektif baru, bukan lagi sebagai rangkaian perjuangan tanpa akhir, melainkan sebagai perjalanan penuh makna yang setiap detiknya diatur oleh Sang Ilahi. Dan pada saat itu, kita sadar, berserah bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan sejati. Pesan semesta. Hentikan perang dengan dirimu sendiri. Biarkan Sang Ilahi memegang kendali. Kamu tidak akan kalah, kamu akan bebas, karena tangan-tangan langit menopangmu. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.